Mari kita tundukkan hati kita. Kita mau berdoa. Kita sambut setiap puji-pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di setiap musim kehidupan kami, Engkau melawat kami Tuhan. Di saat hujan, di saat panas Tuhan, Engkau ada sebagai penolong kami. Terima kasih saat ini Tuhan. Kami menyediakan hati kami yang terdalam bagi Yesus Tuhan, Allah yang sangat kami kasihi. Kami percaya Tuhan Kau melawat umat-Mu saat ini. Pemulihan boleh terjadi, pertolongan-Mu nyata dan selalu ada. Terpuji buat nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mempersembahkan yang terbaik kepada Kristus Allah kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan hati kita. Kita sembah Allah yang hidup. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama-Mu. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Biar setiap jalan kita Tuhan menyertai hidup kita. Saat ku berjalan,
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat katakan haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan yang hidup, sebab Dia Allah yang setia dan mengerti hidup kita. Pulihkan hidup, ku percaya, hanya Yesus yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Yesus, penolong yang setia, yang tak pernah tinggalkan, yang tak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Sembah Yesus, bermakmurlah bagi namanya. Oh, haleluya. Shalomara lama mara lama rara mara. Haleluya. Haleluya. Shalomara. Bagimu kemuliaan, bagimu pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau penolong yang setia, tak pernah tinggalkan. Haleluya. Terima kasih Yesus, penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau penolong kami di setiap musim-musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau memulihkan, memberi pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Dalam posisi masih menyembah Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Yesus, penolong. Ku hanyalah
dirimu, penghibur, hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Terpuji buat nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Percayalah bahwa Allah sumber kekuatan kita. Kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini Tuhan di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, Yesus sumber kekuatan.
tetap selamanya, kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Biarlah kita menuai dengan sorak-sorak kepada Yesus Tuhan. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, dengan sorak-sorai jalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Haleluya, haleluya. Mari serukan bersama. Dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai
berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Yesus Tuhan Allah kita, sebab Dia yang bertata di atas pujian kita. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami berserah di hidupan kami Tuhan. Kami berserah Tuhan melalui jalan-jalan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan Kau menggandeng tangan kami dan Kau tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Kita pujikan lagu itu, pujian itu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah. Angkat tangan kita di depan Tuhan Yesus, karena Dia yang tahu hidup kita. Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku
tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih padamu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Bersyukur kalau kami boleh berkesempatan untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan Engkau. Itulah yang dapat kami persembahkan, itulah yang dapat kami berikan bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap kami, dan biarlah firman-Mu akan menerangi jalan kami, membuka pikiran kami, sehingga kami akan takluk di dalam Engkau Tuhan, dan kami bersyukur buat semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya damai sejahtera, sukacita melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita buka Alkitab kita di Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12. Judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, ya, kita perhatikan di ayat 5 ini. Yesus melihat iman mereka. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Jadi judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Ketika Yesus habis berkeliling
memberitakan firman Tuhan dan menyembuhkan banyak orang di daerah Galilea. Dan tibalah Yesus di Kapernaum dan tinggallah dia di rumah ibadat beberapa hari. Di rumah ibadat itu banyak orang berdatangan dan memenuhi rumah itu. Ketika Yesus memberitakan firman Tuhan, datanglah seorang yang lumpuh digotong oleh 4 orang dan dibawa ke rumah itu. Saat itu sudah penuh sesak rumah itu, bahkan pintu dan jendelanya sudah dipenuhi orang. Semua sudah ada berkumpul di sana untuk mendengar firman Tuhan dan mereka mencari Tuhan Yesus. Mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu ke-4 orang ini membongkar atap rumah karena sudah nggak bisa masuk ke dalam rumah ibadat itu. Mereka membongkar rumah, bersepakat 4 orang dan menurunkan tilam sampai di depan Tuhan Yesus. Siapa di antara saudara-saudaraku yang pernah mengunjungi orang sakit? Dan kalau kita mengunjungi orang sakit, pasti kita akan mendoakan orang yang sakit itu. Dan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan. Dan setiap kali kita datang ke rumah sakit untuk berkunjung atau besuk ya istilahnya, mengunjungi orang sakit di sana, dan kita berdoa di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kita berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah disembuhkan. Tapi coba kita lihat ya, bagaimana ketika orang lumpuh itu sudah ada di depan Yesus. Bukannya Tuhan Yesus bukannya didoakan agar sembuh, tapi pertama kali yang Yesus katakan adalah dosamu sudah diampuni. Ya, dosamu sudah diampuni. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Karena Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Orang lumpuh itu sakit karena dosanya. Ya. Sekarang bagaimana kita bisa berkata yang begini belum pernah kita lihat? Ya, yang begini belum pernah kita lihat. Itu artinya kita itu mengalami satu mujizat dan kita boleh melihat mujizat Tuhan terjadi pada orang-orang. Sehingga kita boleh memuliakan Tuhan dan berkata yang begini belum pernah kita lihat. Yang pertama, kita harus bereskan dosa. Bagian yang pertama saya ingin refresh kembali adalah mengenai sakit penyakit. Mengapa orang menjadi sakit? Karena dosa dan kesalahan. Ada di dalam Mazmur 107 ayat 17. Tuhan Yesus tahu bahwa orang lumpuh itu ya sakit karena dosa. Karenanya dia pertama-tama berkata, dosamu sudah diampuni. Sehingga sembuhlah orang lumpuh itu. Sakit karena kuasa kegelapan. Di dalam Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 13. Sakit karena kutuk atau keturunan. Di dalam Ulangan 30 ayat 19. Bapak Ibu Saudara, saya tidak membahas untuk sakit penyakit ini dalam ayat-ayat demi ayat. Tapi saya mau sampaikan sedikit bahwa memang ada, karena sakit kesalahan sendiri itu ada di Yakub 1 ayat 14. Ya sudah tahu kita itu darah tinggi, ya kita makannya daging-daging. Ya mungkin kita makan daging atau sate kambing, babi guling, ya makan duren, waduh memang enak sekali. Tapi kita tahu bahwa itu dilarang dan itu membuat kita sakit. Yakobus 1 ayat 14. Sakit karena pekerjaan iblis. Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya, jadi iblis itu bekerja dalam hidup seseorang untuk membuat orang itu menjadi sakit.
Itu adalah pekerjaan iblis. Tapi sakit karena seizin Tuhan, ya, untuk mendatangkan keselamatan. Itu pun Tuhan izinkan. Di dalam Kisah Rasul 9 ayat 17. Ada orang yang diizinkan Tuhan mengalami sakit. Sehingga orang itu pada akhirnya bisa bertekuk lutut, ya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Penyembuh. Sakit karena supaya nama Tuhan dimuliakan. Yohanes 9 ayat 2 sampai 3. Ketika mengalami sakit dan mengalami kesembuhan, orang itu menjadi kesaksian. Dan dia bersaksi bagi banyak orang, banyak jiwa karena kesembuhan dari Tuhan. Ini semua Tuhan izinkan. Ya. Ada 2 macam penyakit. Yang pertama penyakit jasmani. Apa saja penyakit jasmani itu? Ya, diabetes, jantung, ginjal, ya, lumpuh, tuli, diabetes, kusta, alergi, dan lain-lainnya. Banyak sekali sakit penyakit karena sakit jasmani. Yang kedua penyakit rohani. Apa yang dimaksud dengan sakit rohani atau penyakit rohani itu? Penyakit rohani itu adalah, mohon maaf ya, ini stres, gila, ya, mungkin kerasukan, dan lain-lain. Ada 2 macam kesembuhan. Kesembuhan itu bisa, mengalami kesembuhan itu bisa seketika. Saat itu juga Tuhan menjamah dan sembuh seketika. Ada orang yang disembuhkan Tuhan berangsur-angsur. Saya mengalami kesembuhan. Saya bersaksi, saya mengalami kesembuhan yang sakit sudah lama bertahun-tahun, gak sembuh-sembuh. Ya, tapi saya mengalami mujizat Tuhan dengan kesembuhan berangsur-angsur. Dan itu saya alami. Ya, Tuhan menyembuhkan saya. Apa yang menyembuhkan atau bagaimana caranya kita menerima kesembuhan? Ya, oleh karena iman, ya, di dalam Markus 5 ayat 34 kita disembuhkan oleh karena iman kita, iman percaya kita, sehingga kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita disembuhkan oleh karena firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17. Kita disembuhkan oleh Tuhan karena bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita. Kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena nama Yesus yang ajaib dan perkasa. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 6. Apa saja penghalang kesembuhan? Ya, kenapa kok rasanya gak sembuh-sembuh, tapi sakitnya sudah sangat lama, ya. Mungkin kalau saya bilang ada yang perlu kita koreksi dalam hidup kita. Mungkin ada sesuatu, mungkin karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 7. Kenapa kita gak sembuh-sembuh, ya? Karena tidak mau mengampuni. Ya, Markus 11 ayat 25. Mungkin hatinya kita itu masih dongkol, mungkin hati kita masih kecewa dengan Tuhan, mungkin masih ada pahit hati sehingga kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Itu menyebabkan kita nggak bisa sembuh-sembuh. Ya, saudara-saudara, mungkin kita masih bimbang. Dalam Matius 21 ayat 21, mungkin karena kebimbangan, keraguan kita, sehingga sakit penyakit ini gak sembuh-sembuh. Ada lagi mungkin karena terlibat dengan kuasa kegelapan, sehingga sakit penyakit itu gak kunjung sembuh. Tapi banyak orang yang datang kepada ahli-ahli, itu maksud saya, penyembuhan alternatif, saudara. Ya, mungkin banyak orang, bahkan orang-orang Kristen, ya, masih banyak yang percaya kesembuhan alternatif. Saya mau berkata dari sini, kiranya semua itu
bisa dihentikan dan mohon ampun kepada Tuhan, karena hanya Yesus saja yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Kalaupun alternatif bisa menyembuhkan, pasti ada satu yang nanti akan ditagih oleh iblis. Ya, kenapa? Karena iblis itu enggak pernah memberi dengan gratis, enggak pernah memberi dengan percuma, dengan kasih. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Dialah Allah penyembuh yang ajaib. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit pasti disembuhkan Tuhan. Dan segala alternatif tadi, kutuk tadi itu harus dipatahkan dan dihentikan. Ya, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ya, terlibat, yang selanjutnya kurang atau tidak percaya akan firman Tuhan. Markus 9 ayat 18 dan 19. Tidak percaya atau kurang percaya akan firman Tuhan, sehingga sakit penyakit itu pun lama enggak sembuh-sembuh. Mungkin juga karena ada ilah lain di hadapan kita, di dalam diri kita, dalam batin atau roh kita. Yeremia 17 ayat 5. Maka semua itu harus dijauhkan dari kita agar kita sehat, agar tubuh kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memelihara kesehatan? Kita harus selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 8, mengucaplah syukur senantiasa di dalam Tuhan. Ya, bersukacitalah selalu. Amsal 17 ayat 22. Melakukan yang benar dan mengikuti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Keluaran 15 ayat 26. Dan tidak berbuat dosa lagi, sehingga kesehatan kita terpelihara. Maksudnya tidak berbuat dosa lagi. Kita sudah tahu gak boleh makan yang kalau kita darah tinggi atau diabetes, kita juga gak boleh makan terlalu banyak gula. Nah, kalau kita bisa menghindari gula, maka kita menjaga kesehatan itu, memelihara kesehatan itu, dan menjaga tubuh kita, jasmani kita dengan mungkin berolahraga, makan makanan yang sehat. Kita juga untuk mendapatkan terpelihara kesehatan kita juga jaga hati, jaga ucapan kita, jaga sikap kita, jaga mulut kita, pikiran, dan semua itu. Biarlah kita boleh memelihara kesehatan kita, kesehatan roh kita, juga kesehatan jasmani kita. Ya, Tuhan pasti sanggup melakukan segalanya. Ya, balik ya pada firman Tuhan yang kita baca tadi. Orang sakit itu dibawa oleh 4 orang dengan membongkar atap dan menurunkan tilam itu. Ya, 4 orang ini juga berbicara mengenai 4 Injil yang ada di dalam Alkitab, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, melalui 4 Injil ini ada jalan keluar yang kita dapatkan. Yang menarik buat saya adalah bagaimana 4 orang ini membawa orang sakit yang lumpuh itu. Ya, yang ternyata semua pintu dan jendela sudah tertutup. Ya, sudah penuh sesak dan tertutup oleh orang. Ya, mungkin hari-hari ini kita pernah mengalami atau sedang mengalami sesuatu atau mengalami semua pintu dan jendela jalan yang kelihatannya sudah tertutup, saudara-saudara. Tapi ingat saudara, sebagai orang percaya kita harus tetap bersyukur karena tetap ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bersyukur kita mendapatkan jalan keluar. Ya, karena dari atas pertolongan itu datang kepada kita semua, bukan dari bawah, saudara-saudara. Berkat itu datangnya dari atas, saudaraku. Ya. Ini berbicara
tentang kekuatan firman Tuhan, ya, yang memberikan jalan keluar bagi kita. Ada jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau hari ini saudara-saudaraku mengalami jalan buntu, ya, seolah-olah pintu dan jendela-jendela dan tidak ada yang terbuka, semuanya tertutup. Ingat, di dalam Yesus dengan hati yang bersyukur dan dengan iman percaya kepadanya, di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar, saudara. Saudara-saudaraku, berdasarkan sebuah survei di Amerika Serikat, ya, ternyata di sana lebih dari 90 orang berpikir bahwa Tuhan Yesus itu hanya sanggup menebus dan menghapus dosa saja. Hari-hari ini kita tahu, ya, gereja-gereja banyak juga di Eropa, ya, orang-orang di sana sudah meninggalkan gereja, sudah meninggalkan Yesus. Mereka beralih, entah pindah, beralih kepercayaan, atau bahkan mereka ada banyak yang meninggalkan kepercayaannya dan mereka tidak lagi beragama, alias ateis. Mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini. Ya, tapi saya mau beritakan kepada saudara bahwa Yesus bukan saja bisa menebus, tapi dia juga adalah Allah yang sanggup memberi pertolongan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala sakit saudara. Dan Allah juga sanggup memberikan berkat-berkatnya, berkat rohani, berkat jasmani, berkat damai sejahtera. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, segala keperluan dan kebutuhan saudara. Dan yang terutama, Dia sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu janji Tuhan dan itu sudah digenapi dalam hidup kita. Jangan berpikir hanya Yesus itu sanggup menebus dosa saja. Tidak, saudara. Apapun pergumulan saudara hari ini, Alkitab adalah manual book kita. Ya, Alkitab itu adalah buku yang ajaib yang kita punyai. Setiap masalah saudara, pergumulan dan segala kesulitan yang saudara alami, ada jawaban di dalam Alkitab kita. Dan lebih penting lagi, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita bereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Yang kedua adalah unity. Keempat orang ini juga berbicara mengenai unity atau kesatuan, saudara-saudaraku. Coba saudara bayangkan kalau 4 orang ini menurunkan tandu atau tilam dari atap rumah sampai di depan Yesus. Kalau mereka tidak bekerja sama dengan baik dari 4 orang ini, mereka harus berhati-hati satu dengan lainnya. Bila ada satu orang yang mungkin terlalu panjang mengulurkan talinya, maka orang yang sakit itu akan jatuh. Ya, tetapi kalau mereka bersepakat, ya, bersehati, bersepakat, ada kesatuan di dalam 4 orang itu, dalam menurunkan orang yang sakit lumpuh itu, maka ada kerjasama yang baik, maka orang lumpuh itu pun diturunkan dengan baik. Dan di hadapan Tuhan Yesus, mereka punya hati, mereka punya semangat yang luar biasa.
Oleh peristiwa ini kita juga diingatkan Tuhan untuk tetap ada di dalam unity, untuk kita tetap ada di dalam kesatuan. Kesatuan itu bisa dimulai di dalam keluarga kita. Ya saudara-saudaraku, kesatuan itu harus ada di dalam keluarga kita, juga dimulai dari keluarga kita, tentunya juga setelah dari keluarga juga dari gereja, dan dimanapun kita pekerjaan dan di lain-lainnya kita harus ada kesatuan. Ya, ada sebuah ilustrasi. Ya, suatu ketika iblis mau buka garasi sale, ya, jualan obral gitu saudara-saudaraku. Barang-barang yang lama di rumahnya iblis ini akan diobral, dijual obral. Ya, iblis ini akan menjual yang namanya dan akan mengganti barang-barang baru gitu. Dan barang-barang yang ini disebut barang kemarahan. Ya, ada barang kemarahan itu ditaruh di dinding sebelah kanan mungkin dengan harga sekian rupiah. Ada lagi yang barang yang namanya sakit hati itu dijual sekian rupiah. Dan ada banyak lagi kekecewaan itu ditaruh sebelah kiri. Ada dijual lagi barang yang namanya iri hati. Ada barang lagi yang namanya aku tetap marah. Ya, ditaruh di sebelah sana. Ya, di rumah itu dipenuhi dengan barang-barang obral, ya, obral yang diobral oleh iblis dengan kata-kata yang kemarahan lah, iri hati lah, kekecewaan. Ya, ada sakit hati yang barang itu dijual dengan harga sekian rupiah. Ada satu yang di ujung sana. Itu harga yang paling mahal menurut iblis, ya. Paling mahal ditaruh di sebelah ujung dan ditulis yang besar gitu. Ya. Apa nama barang itu? Nama barang itu adalah perpecahan, saudara. Perpecahan dijual paling mahal oleh iblis. Ya, ternyata perpecahan itu adalah barang iblis yang paling jitu dan paling mahal yang dijual oleh iblis. Dan iblis sangat sering memakai senjata jualan perpecahan itu. Ya. Dan roh perpecahan itulah yang diinginkan iblis kepada anak-anak Tuhan. Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam gereja, baik di dalam pekerjaan, baik dimanapun kita berada. Itu namanya roh perpecahan, itu adalah harga yang paling mahal yang dijual oleh iblis. Hari-hari ini saudara, keluarga Kristen menjadi target roh perpecahan. Kita akan dipecahkan oleh iblis supaya kita tidak diberkati, saudara. Supaya kita tidak menerima janji-janji Tuhan. Sehingga kita tidak bisa bilang yang begini belum pernah kita lihat. Ya, kalau yang begini belum pernah kita lihat, artinya kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Karena iblis yaitu roh perpecahan merusak keluarga kita, merusak gereja kita. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tetap punya roh kesatuan atau unity? Ya, yang pertama adalah kita harus unity di dalam keluarga, ada kesatuan di dalam keluarga, karena di dalam keluarga ini adalah kunci berkat Tuhan. Karena di dalam keluarga ini Tuhan mulanya memberkati kita. Lantas terus selanjutnya berkat-berkat itu dicurahkan di gereja dan di mana umat Tuhan yang percaya itu diberkati. Ya, bukankah Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul
dan bersepakat sehati dalam nama Tuhan Yesus, ya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia akan ada di tengah-tengah kita. Dia dengar doa-doa kita. Bahkan Tuhan Yesus akan menjawab doa-doa kita. Ya, saya mau ingatkan kembali kepada setiap saudara, di setiap keluarga, jangan lupa mezbah keluarga. Karena unity atau kesatuan itu dimulai dari keluarga. Dahsyat Kau Tuhan. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berkata yang begini belum pernah kita lihat. Yang pertama tadi bereskan dosa. Yang kedua unity. Dan yang ketiga doa dan beriman. Ya, dengan doa dan beriman kita akan berkata yang begini belum pernah kita lihat. Keempat orang ini teruji dan Yesus melihat iman mereka. Ya, Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kata-kata Yesus sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Apa yang kita dapat teladani dari mereka? Mereka itu punya iman yang luar biasa. Katakan amin. Mereka itu ngotot walaupun begitu banyak di rumah itu, ya rumah itu sudah penuh sesak dan tidak ada jalan lagi untuk dapat membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Tapi keempat orang ini, saudara-saudara perhatikan, keempat orang ini dengan bersehati mereka ngotot membawa kepada Yesus. Dengan kengototannya, dengan kengeyelannya untuk datang kepada Tuhan. Bukan berarti ngeyel dalam arti yang negatif ya saudara. Tetapi ngeyel untuk mencari Tuhan, ngeyel untuk mendapatkan Tuhan, ngeyel untuk bisa dijamah Tuhan. Inilah yang harus kita punyai seperti empat orang yang membawa orang lumpuh itu. Mereka ngotot membawa orang lumpuh itu untuk bisa datang kepada Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, bukankah Yesus senantiasa kerjanya memberi? Amin. Tuhan Yesus itu kerjanya memberi dan memberi. Di sana memberi. Yesus ada di situ, Yesus memberi. Dimanapun Yesus berada, Tuhan Yesus memberi. Amin. Sejak kitab Kejadian, saudara-saudaraku, ya, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu untuk kita. Bahkan Yesus ketika akan mati yang sudah ada di kayu salib, disalibkan untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Ya, dari 7 perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di dalam Yohanes 19 ayat 30. Ya, di dalam Yohanes 19 ayat 30, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam 7 perkataan Tuhan Yesus yang paling akhir ialah it's finished. Sudah selesai Tuhan, sudah selesai Bapa. Ya, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan bagi kita. Saudara, saya mau kasih tahu Tuhan Yesus itu sangat hobi untuk bekerja. Bagaimana dengan saudara-saudaraku? Apakah saudaraku juga hobi bekerja seperti Tuhan Yesus? Haleluya. Tuhan Yesus sangat senang untuk melakukan bagian-bagiannya, yaitu bekerja, saudara-saudara. Tapi kita ini seringkali salah paradigma. Kita senantiasa berpikir bahwa Tuhan itu perlu ditolong. Ya, semestinya Tuhan Yesus itu gak perlu pertolongan kita. Justru kitalah yang perlu ditolong. Ya, Dia itu maha kuasa, tidak perlu pertolongan kita. Dia justru mau menolong kita. Amin.
Seringkali kita justru tidak mau ditolong Tuhan, ya, sehingga kita banyak kerjakan pekerjaan-pekerjaan itu dengan kita mengerjakannya sendiri, ya, bukan Tuhan yang mengerjakannya, dan melupakan Tuhan karena kita nggak ngerti bagaimana caranya. Kita minta pertolongan Tuhan dan kita akhirnya bekerja sendiri dengan pikiran kita, dengan hati kita, tidak memohon kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku harus mengerjakannya? Bagaimana Tuhan aku harus punya ide-ide yang baru? Karena mereka tidak pernah meminta kepada Tuhan. Ya. Hari-hari ini mari kita minta kepada Tuhan. Minta ide-ide baru, cara-cara yang baru. Bagaimana kita seharusnya bisa mengerjakan. Karena itu adalah bagian Tuhan untuk kita. Dan Tuhan sangat senang sekali dengan apa yang saudara maui atau doakan. Tuhan akan mendengar dan Tuhan sendiri akan menjawab doa-doa saudara. Mari coba simak kata-kata yang baik dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini adalah Mazmur Daud yang sering kita nyanyikan, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, itu satu pujian yang sering kita nyanyikan di dalam gereja ataupun dalam satu ibadah di rumah dan dimanapun sering kita nyanyikan dan kita pujikan pujian ini atau Mazmur Daud ini. Ya, perlu saudara ketahui ada kata-kata yang dalam firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Ya, ia adalah gembala kita yang sangat baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menuntun ke jalan yang benar. Dia Allah yang sangat luar biasa. Ketika kita sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia ada bersama kita. Dan 24 jam Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu ada ketika kita membutuhkan, ketika kita memerlukan. Ya, dimanapun kita berada sekalipun serasa di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Dan ketika kita bersukacita, Tuhan juga ada. Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik untuk gereja Tuhan. Ya, Tuhan mau Dia kerjakan, itu bagiannya Tuhan. Dia senang sekali melakukannya. Seringkali kita ini turun tangan untuk mengerjakan sendiri, dan sehingga Tuhan, kalau kita turun tangan, Tuhan tidak bisa angkat tangan, ya. Tapi kalau hari ini mari kita angkat tangan ke surga, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Dia yang dahsyat dan ajaib. Lalu bagian kita itu apa? Kalau Tuhan semua dikerjakan Tuhan, lalu bagian kita itu adalah yang paling utama adalah berdoa dan beriman. Saudara-saudaraku, ya, kalau Tuhan semua sudah lakukan,
Apa yang kita kerjakan, apa bagian kita? Saya mau katakan bagian kita adalah berdoa dan beriman kepada Yesus. Saudara, kekuatan doa itu sangat luar biasa. Doa yang bagaimana? Doa yang beriman kepada Yesus, saudaraku. Saudara minta tolong sama Tuhan. Dia pasti akan turun tangan menolong saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Ada ilustrasi atau kesaksian dari pendeta Dr. Cho Yong-gi ya, dari Korea Selatan, memberikan sebuah gambaran yang bagus untuk kita semua. Dr. Cho Yong-gi pernah bilang, ada sebuah telur, kalau diremas telur itu akan pecah. Ya, telur itu akan pecah kalau diremas. Tapi kalau saudara punya telur yang masih utuh, lalu dijatuhkan ke batu karang, telur itu akan pecah. Betul ya saudara? Kalau saudara menjatuhkan telur itu di atas batu karang, telur itu akan pecah. Tapi Dr. Cho Yong-gi bilang, ya, kita harus punya iman yang luar biasa. Bagaimana caranya iman kita supaya telur yang kita jatuhkan di atas batu karang tadi tidak pecah. Itulah iman, itulah yang dikatakan iman. Iman yang besar, karena kita punya roh yang besar, karena roh yang ada di dalam kita adalah roh yang lebih besar dari segala roh yang ada. Ya, iman yang diajarkan oleh Dr. Cho Yong-gi ya, adalah sebuah telur yang bila dijatuhkan di atas batu karang, bukan telurnya yang pecah, tapi batu karangnya yang pecah. Mengapa bisa terjadi? Ya, ini mustahil bagi kita. Yang mustahil-mustahil inilah yang harus kita punyai. Ya, kita harus minta kepada Tuhan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang besar, agar kita mendapatkan kemustahilan itu atau hal-hal yang besar itu kita alami. Sebab kita akan berkata yang begini yang belum pernah kita lihat. Artinya Yesus melakukan mujizat bagi kita. Karena telur yang jatuh di atas batu karang itu, telurnya tidak pecah, tapi yang pecah adalah batu karangnya. Wow, punya iman seperti itu. Mari kita belajar punya iman yang besar seperti itu, saudara-saudaraku. Ini tidak mungkin batu karang itu pecah, tapi justru dalam ketidakmungkinan itu, Tuhan bekerja dan membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Katakan amin. Minta kepada Tuhan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, hal-hal yang mustahil. Karena dalam segala sesuatu Tuhan dapat lakukan dan Tuhan dapat kerjakan. Tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan ketika kita menjatuhkan telur itu, tapi batu karang itu yang akan pecah. Glory haleluya. Karena Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan kita akan mengatakan yang begini belum pernah kita lihat. Oh, sungguh dahsyat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Bukankah firman Tuhan katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Filipi 4 ayat 8. Ini firman Tuhan yang sungguh dahsyat. Ya, Tuhan mengajarkan kepada kita semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Saudaraku, saya katakan sekali lagi, yang begini belum pernah kita lihat.
pergumulan apapun yang saudaraku alami saat ini, katakan yang begini belum pernah kita lihat. Saudara pasti terima mujizat Tuhan karena engkau meminta di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Ya, kemustahilan itu pasti terjadi bila Tuhan menghendaki. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk kami dapatkan yang begini, ya, untuk kami dapat katakan yang begini belum pernah kita lihat. Ada yang harus kita bereskan, yaitu dosa-dosa kita harus kita bereskan. Yang kedua, harus ada kesatuan hati di dalam keluarga. Yang ketiga, doa dan terus beriman kepada Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang baik, Allah kami yang setia, Allah kami yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kami percaya kepadamu Tuhan, ketika kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, melakukan pemberesan dosa-dosa, melakukan kesatuan di dalam keluarga. Juga yang ketiga, kami terus berdoa dan beriman kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami meminta di dalam nama Yesus sesuatu yang tidak mungkin dapat kami lakukan dan tidak mungkin kami dapatkan. Tapi karena nama Tuhan, kemustahilan itu pasti terjadi. Karena iman kami berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Sesuatu yang mustahil Engkau dapat lakukan. Karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Berilah hati kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Taruh itu dalam hati kami agar hati kami senantiasa bersyukur padamu dan juga mempunyai hati yang perkasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati gereja-Mu di tempat ini. Kau berkati semua umat-Nya. Kau berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Juga hamba-Mu berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, kiranya Tuhan Engkau selalu ada dan menyertai di dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pergumulan mereka, juga di dalam memimpin, membawa semua umat Tuhan di tempat ini untuk hidup di dalam takut akan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati anak-anaknya semua dengan kasih surga. Dan biarlah sepanjang kami mengenal hamba-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.